Kalau lembut sih sebenarnya mungkin sok ngelembutin diri ya, tetap akan kelihatan kan bagaimana perlakuan dia ke istrinya. Ya kan? Karena karakter asli itu nggak bisa dibohongin. Ya, kita bisa melihat oh ternyata dia seperti ini. Jadi ya makanya banyak perceraian menurut saya tidak langsung kita menjadi itu pasti jelek. Kadang-kala ini justru perbaikan dari para wanita ini yang mulai sadar ya kan, mulai sadar, mulai ngerti bahwa oh ini saatnya aku memang harus mementingkan diriku sendiri, kesehatanku, kebahagiaanku, ketenangan hidupku, fisiknya ya, kesehatan fisik itu kan juga penting. Menurut saya sih begitu, tidak mesti langsung harus kita anggap sebagai sesuatu yang pasti buruk. Iya pasti buruk ya. Ya memang semoga harapannya nanti kedepannya itu orang kalau mau nikah tuh benar-benar persiapan sehingga tidak bercerai gitu ya. Menurutku begitu Mbak Pinky. Oh iya dok. Jadi ada juga nih perempuan yang cerita katanya suaminya tuh Pak sama teman-temannya tuh baik banget, pada loyal, suka rakit, tapi sama istrinya pelit. Ada juga suami yang kalau sama orang tuanya itu juga ngasihnya banyak, tapi sama istrinya pelit kayak gitu. Nah Kak, ketemu kasus seperti itu solusinya bagaimana dok? Iya. Betul ya, banyak banget yang seorang laki-laki, suami itu bahkan tadi ya kalau sama ibunya sama bapaknya baik banget, sama keluarga saudara-saudaranya baik, sama istrinya nggak baik ya, pelit dia, selalu ngebelain keluarganya, istrinya nggak pernah dibelain gitu kan. Selain pelit harta, tapi juga pelit kasih sayang. Kemudian juga sama teman-temannya dia loyal banget, semuanya dikasihkan ke teman-temannya, ke istrinya nggak pernah. Kalau sama yang lainnya dia muji-muji, sama istrinya nggak pernah gitu kan. Seperti ini kadang-kala laki-laki perlu disadarkan ya. Kalau disadarkan terkait agama bahwa kewajiban laki-laki itu pertama istrinya dulu, bukan ibu bapaknya, bukan. Kewajiban nafkah itu istrinya. Jadi kalau apalagi ibunya masih punya suami, maka dia tetap fokusnya kepada istri. Ini yang kadang-kala masyarakat ya, saya nggak tahu ya mereka tuh ngaji di mana atau hanya baca buku atau kadang ustadznya mungkin kurang paham untuk menyampaikan ini. Jadi wanita, seorang istri itu adalah alasan suaminya untuk menafkahi itu ya dia, bukan ibunya si laki-laki, bukan bapaknya laki-laki. Jadi fokuslah dulu kepada istrimu, tenangkan dulu istrimu gitu. Dia ada yang berdalil dengan dalil yang masih susu ke orang tuanya. Ada kan di zaman Nabi yang ngasih susu dulu buat orang tuanya baru buat keluarganya. Bukan demikian. Kalau terkait nafkah tetap istri itu yang utama dulu. Apalagi si ibu masih ada bapak, gitu ya, nggak boleh. Ibunya kaya raya, ya, ibunya masih mampu bekerja juga. Fokus tanggung jawab ya ke istrinya, ya kasih sayang ke istrinya. Ada juga yang ini Mbak Pinkan, dulu pernah ada yang nanya kasus ya ini dari teman. Jadi sang suami itu 3 hari itu di rumah orang tuanya, istrinya ditinggal di rumah. Alasannya pokoknya dia harus ini sama ibunya gitu. Padahal ada ibunya, ada bapaknya, ada banyak keluarganya. Dan disitulah terjadinya perselingkuhan. Karena kalau keluarga laki-laki itu kadang ngebela kan, kalau laki-lakinya nuwun sewu ya. Maaf ini nggak semua tapi banyak keluarga laki-laki yang ngebela si laki-laki untuk maaf ya berselingkuh atau bagaimana lah ya. Jadi di sini kejadian ini tuh banyak karena laki-lakinya tuh nggak paham. Orang belajar agama aja kadang bukan yang utama tuh ibuku, dia berarti nggak paham agama, dia tidak belajar dengan benar. Ya, yang utama bagi seorang suami ya itu di rumahnya, bagaimana dia bersama istrinya membangun rumah tangga, bukan ke orang tuanya aja, bukan, apalagi ke teman-temannya. Jadi maka untuk laki-laki kalau memang belum siap nikah, ya wis nggak usah nikah toh gitu. Kalau belum siap bertanggung jawab, karena bertanggung jawab terhadap istri itu tidak hanya terkait masalah nafkah berupa duit ya, tapi yang lain-lainnya, memperlakukan dengan cara yang baik, ya kan, termasuk mendengar, menyimak keluhan, ngobrol, itu kan memuaskan istri. Nafkah lahir batin itu seperti itu. Harta maksudnya nafkah uang, tapi juga obrolan.
kehangatan dalam rumah tangga itu bagian dari nafkah. Itu yang kadang laki-laki kurang memahami hal seperti itu, sehingga mereka itu menjadi apa ya, menurut saya jadi kalau bahasa Jawanya sak penake dhewe. Nah, kadang-kala kehormatan istri itu kan kehormatan dia. Kadang-kala dia malah jelekkan istri di bapak ibunya, di saudara-saudaranya, di teman-temannya gitu kan. Itu sudah laki-laki yang tidak bertanggung jawab itu. Maka di sini ya perkara agama itu perlu dipahami dengan benar. Kemudian disadari bahwa si laki-laki ini mesti ngerti besok kalau dia tua itu bukan sama bapak ibu sama saudaranya, tapi sama istrinya. Iya kan? Juga bukan anak-anaknya juga. Jadi yang pertama tuh memang istri. Sebelum ibu, ya kan? Sebelum saudara, sebelum teman-teman, bahkan juga sebelum anak. Gitu. Dalam Islam juga memang seperti itu. Ya semoga banyak masyarakat yang makin hari ya semakin sadar perlu belajar agama, tapi belajar yang benar ya, sehingga dia tidak mengabaikan tanggung jawab dia hanya demi menyenangkan saudara-saudaranya gitu. Mungkin seperti itu, Mbak. Terus sama gini dok, kan ada juga nih beberapa mertua yang sukanya tuh jelekin menantunya. Nah pihak laki-laki ini seringnya ngebela keluarganya, bukan ngebela istrinya gitu. Nah yang benar itu kalau suami membela istrinya itu termasuk durhaka nggak sih dok? Sama orang tua. Iya, sama orang tuanya. Jadi kalau beberapa orang tuh menganggap kalau istri ribut sama ibunya, ya kan, atau misalnya ibunya laki-laki gitu kan, seringkali menjelekkan anak menantu, nggak suka sama anak menantu. Kemudian kan kebanyakan laki-laki diam aja. Iya. Loh, kehormatan seorang laki itu kan di istrinya, ya kan. Semestinya dia, ya kan, seandainya itu istrinya salah tuh, ya dia perbaiki dengan lembut, dengan pelan, karena tanggung jawab dia di situ, bukan malah jelekin istrinya. Apalagi istrinya itu benar. Seorang laki-laki sejati, suami yang bertanggung jawab dalam rumah tangganya dan mengerti bahwa istrinya ini adalah kehormatan dia, pasti dia akan membela. Maka kita lihat ya, orang-orang besar itu sama bela istrinya. Coba lihat, perhatikan, orang-orang yang jadi besar, pejabat, presiden, orang-orang yang besar yang rezekinya bagus, ya kan, karirnya bagus, dia adalah orang-orang yang memuliakan istrinya, yang ngebela istrinya, menjaga kehormatan istrinya. Maka di sini suatu kesalahan ya kalau misalnya istrinya dijelekin sama ibunya kemudian dia diem aja. Nggak boleh. Rumah tangganya kan ini yang harus dia jaga, kehormatannya dia, gitu ya. Wibawanya sebagai seorang kepala rumah tangga loh, masa malah dia diemin aja. Hanya laki-laki mulia yang memuliakan istrinya. Maka sebaliknya kan, yang menghinakan istri ya laki-laki yang hina. Kalau dia tidak membela istri, apakah dia mulia? Enggak. Dia adalah laki-laki pengecut yang tadi dia nggak punya wibawa untuk apa? Menjaga kehormatan rumah tangganya tadi. Tidak bertanggung jawab di dalam rumah tangga. Itu yang sebenarnya terjadi pada laki-laki tersebut, dan itu laki-laki yang kasihan ya. Sebenarnya banyak juga laki-laki itu yang dia dalam hatinya pengen ngebela, tapi dia tuh punya rasa takut ya ke orang tuanya. Nah berarti kan dia memang punya kekuatannya itu memang tidak kuat, dia lemah ya kan. Dia punya kelemahan. Kalau dia laki-laki yang wibawa, dia kuat, dia pasti akan bisa bicara dengan baik-baik. Tolong Bu, istri saya tuh seperti ini. Saya tetap cinta, saya hormat sama ibu, tapi ini istri saya. Tolong jangan sakiti istri saya. Dan itu perlu saya sampaikan ya, bahwa saya memiliki suami yang seperti itu. Ngebela saya itu karena beliau tahu betul saya bagaimana. Maka dia bela. Dia jadi garda depan, kan begitu seharusnya. Seorang yang berilmu agama, dia akan ngerti bahwa dia itu garda depan bagi istrinya. Bukan istrinya malah di depan, dia di belakang. Dia, kalau ustadz itu ketika ada masalah saya hadapi, beliau di depan. Entah misalnya saya di ini keluarganya atau siapa, kan mungkin dapat berita terus saya dijelekkan gitu ya sama keluarganya.
atau orang lain sampai ke keluarganya, maksudnya begitu, suami saya akan membela betul-betul bagaimana saya akan dibela sepenuhnya dan dijelaskan istri saya itu sebenarnya yang benar seperti ini, istri saya seperti ini. Itu laki-laki yang sejati, laki-laki yang memang dia bertakwa dan memiliki ilmu agama, punya wibawa tuh yang seperti itu. Ya semoga kita semua dapat laki-laki yang ya Mbak Pingkan dan teman-teman semua ya. Kalau saya kan alhamdulillah sudah dapat gitu. Alhamdulillah gitu. Ya, Dok, terima kasih. Kemudian ada satu lagi. Oke, ada pertanyaan lagi. Nah, jadi terkait perceraian lagi ya, ada nggak sih patokan di mana kalau seperti kasusnya seperti ini saya berhak menuntut cerai, atau ada kasus tertentu yang dimana kita sebagai istri yang harus sabar, nggak perlu menuntut cerai? Oke. Ya, dalam Islam ada kondisi yang dia disuruh bertahan dulu. Ada yang kondisi misalnya bertahan setahun, misalnya si laki-laki ada masalah seksual, ada kelemahan dalam seksual, itu ditunggu selama 1 tahun. Misalnya ada impoten begitu ya, hal seperti itu. Impotennya mungkin ada level-level yang misalnya benar-benar impoten gitu, atau yang impotennya masih kadang bisa, kadang betul-betul nggak bisa. Maka di sini disarankan ya, maksudnya ada beberapa ulama yang menyampaikan adalah waktu kurun 1 tahun untuk dia mempertimbangkan untuk akan lanjut atau tidak, kan begitu, sambil melihat kan kondisi ada perubahan tidak. Itu kebijaksanaan ya, jadi nggak buru-buru. Kemudian yang kedua, sebenarnya suami ini orang yang bertanggung jawab, tapi misalnya di PHK, kemudian dia mencari pekerjaan sulit, ya kan? Tetapi kan dia mau berusaha, betul nggak? Nah, lagi ekonominya sulit, dia mau bertahan. Kemudian ketiga, laki-laki yang ketika kita ajak bicara, kita tegur, dia mau mengakui kesalahan. Dia mau memperbaiki dirinya demi kita, demi rumah tangga kita. Kalau tidak, maka ya ngapain bertahan? Ya kan? Kalau dia diberi kesempatan, dia langsung mau berubah. Oh ya, aku salah, aku minta maaf, berubah. Ini yang bisa kita kasih kesempatan, ya kan? Tetapi pada kenyataannya laki-laki banyak yang nggak mau ngakuin salah dan nggak mau berubah, malah tambah parah kayak gitu. Nah, yang mau boleh ditunggu adalah yang dia yang mau berubah. Ya, dia mau mengakui kesalahan dan dia mau berubah. Maka yang seperti ini kita bisa menunggu, kita bisa mempertahankan. Jadi bertahannya itu karena si laki-lakinya mau berubah tidak. Dan kemudian ya, tidak melakukan tindakan yang membahayakan bagi kita. Misalnya dia pakai peso, dia KDRT, dikasih kesempatan pun dia akan KDRT lagi kan. Karena KDRT itu apalagi sampai lebam-lebam, apalagi sampai, jadi KDRT itu tidak terjadi hanya laki-laki ya, perempuan pun banyak yang melakukan KDRT ke laki-laki. Maka kalau seperti ini mestinya kita jaga jarak. Dia pertama pakai tangan, bisa pakai pisau, ya kan? Hal seperti ini tuh ya kita nggak tahu. Maka kita, menurut saya untuk bertahan di begini tanda kutip ya, sebaiknya mungkin tidak. Jadi bertahannya kalau tadi dia mau berubah, kita ajak ngobrol dia bisa. Kalau diajak ngomong dia nggak bisa, tidak perlu bertahan. Jadi intinya komunikasi masih baik. Dia mau mengakui kesalahan, ya kan? Atau ada di kasus-kasus yang dia itu tidak, misalnya finansialnya nggak bagus karena nggak sengaja, ya kan? Bukan karena malas. Ya bukan karena malas, bukan karena jaga, ya apa bahasa Indonesianya jaga gitu. Ya pokoknya menyerahkan tanggung jawab ke istri kan gitu. Terus dia ya udahlah haunga kaki ya. Kalau seperti itu ya beda. Yang bertahan tadi laki-lakinya tuh benar-benar orang yang tulus mau berubah. Kelihatanlah dia berusaha, ya kan? Kan ada yang nggak kelihatan berusaha. Iya. Udah saya nunggu setahun 2 tahun ya enggak. Perubahan tuh nggak tunggu setahun. Laki-laki tuh kalau mau berubah langsung bisa berubah kok. Asal ada kemauan. Iya betul. Selama kita ajak ngobrol dia mau berubah, oke. Komunikasi oke, mari kita berubah. Kita tunggu dia. Tapi kalau tidak, menurut saya nggak perlu. Dan kalau bisa ketika ada masalah gede ya, misalnya perselingkuhan atau KDRT, tanda tangan, tertulis, ada saksi. Sehingga kalau kamu lagi melakukan seperti ini, berarti saya khulu misalnya. Saya ajukan ke pengadilan dan kamu tidak boleh banyak menghalangi, kan begitu. Harus ada surat dan ada saksi. Agar apa? Kita tidak dipermainkan. Kebanyakan perempuan dipermainkan karena ketika dia membuat perjanjian dengan suaminya itu tanpa ada saksi, tanpa ada tertulis.
Ya, pentingnya ditulis. Karena ini sangat bermanfaat untuk penjagaan seorang perempuan biar nggak ditipu, biar nggak dikasih iming-iming yang palsu, omong kosong, janji-janji yang nggak terbukti kan banyak toh. Iya. Jadi seperti itu. Masalah nafkah tetap bagaimanapun laki-laki dia habis kehilangan pekerjaannya dia kerja jadi bahasanya jadi kuli, jadi ojek, nggak apa-apa toh. Tetap mulia ya. Tetap mulia, jangan gengsi. Kebanyakan tadi mereka gengsi, post power syndrome-nya tuh jadi udahlah di rumah malu lah intinya untuk kerja. Nah itu yang sebaiknya memang ya ngapain dipertahankan begitu. Nah gitu. Menurut saya seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Oh iya. Makasih banyak loh dok. Ya sama-sama. Karena pertanyaannya kan rata-rata banyak yang nggak itu. Ya relate ya dengan yang di masyarakat. Sama kehidupan. Terus kalau misalnya cek di komentar-komentar itu juga kayaknya makin banyak perempuan yang sadar. Kayak misalnya ketika lihat tokoh laki-laki yang besar, mereka komentar, oh pantes dia rezekinya lancar karena sama istrinya baik gitu. Jadi betul. Alhamdulillah perempuan udah mulai pada sadar terkait kebahagiaannya sendiri. Sebelumnya terima kasih banyak karena sudah menjawab pertanyaan masyarakat ya. Iya. Semoga banyak yang semakin tercerahkan. Amin. Dan untuk yang belum nikah, semoga ini dijadikan pelajaran, jangan malah nggak mau nikah, tapi dijadikan pelajaran berharga. Betul. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah ngikutin podcast kita dari awal sampai akhir. Semoga kita semua dikaruniai suami yang sayang, yang tulus. Untuk yang belum punya suami, semoga besok dapatnya yang tulus dan sayang sama kita. Amin. Oke.